Bismillahirrahmanirrahim. Coba antum perhatikan doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi kesusahan. Semuanya adalah doa yang mengandung penguatan tauhid. Mulai dari doa Nabi Yunus alaihissalam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang muslim membaca doa Nabi Yunus kecuali pasti Allah kabulkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hafalkan jemaah sekalian. 3 kalimat ringkas saja. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Kalimat tauhid. Subhanak, maha suci engkau, yaitu engkau tidak layak dipersekutukan. Kita jauhi semua dosa syirik. Itu arti subhanak. Inni kuntu minadz zalimin. Pernyataan mengakui dosa untuk bertobat kepada Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya beliau akui dosanya, maka beliau memohon ampun kepada Allah. Inilah 3 sebab utama kita selamat dari musibah, dari semua kesusahan. Kembali menguatkan tauhid kita, menjauhi semua dosa syirik. Subhanallah, sebagian orang sudah dapat musibah, bukannya tobat malah tambah berbuat syirik. Pergi ke dukun, cari orang pintar, harusnya bertobat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bertobat dari semua dosa-dosa kita. Ini 3 kandungan doa Nabi Yunus alaihissalam. Ada doa yang lain juga, ringkas. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, baca saat menghadapi kesusahan. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. 2 kalimat saja. Yang pertama, Allahu Rabbi. Allah dialah Rabbku. Ini yang kita bahas. Allah dialah Rabb kita. Kalau ada selain Allah yang mengaku sebagai Rabb atau pemilik sifat-sifat Rabb, kita pun tahu dia pendusta dan dia adalah Dajjal, pendusta besar. Ini yang pertama. Yang kedua, la usyriku bihi syai'a. Aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. 2 kalimat singkat. Termasuk doa yang diajarkan Nabi SAW ketika menghadapi musibah. Lihat jemaah sekalian, dari 2 doa ini, doa Nabi Yunus dan doa yang diajarkan Nabi SAW, tidak ada kalimat memohon, ya Allah angkatlah musibah ini. Karena cukup dengan tauhid kita, dengan taubat kita, Allah angkat musibah. Jadi 2 kalimat singkat, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Satu lagi jamaah sekalian, sedikit panjang, sedikit saja. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Kalimat-kalimat yang familiar kan, mudah dihafal. 3 kalimat. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Ini yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallahu rabbul arshil azim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Rabb, pemilik arsy yang agung. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Rabb langit, Rabb bumi, dan Rabb pemilik serta penguasa arsy yang mulia. Ini semuanya tauhid. Semuanya adalah tauhid. Masuk di situ tauhid rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat. Ini juga doa
yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita baca ketika menghadapi kesusahan. Perbanyak jemaah sekalian membaca doa ini. Tentu bukan sekedar baca, tapi kita meyakini kebenaran yang terkandung di dalam kalimat-kalimat doa tersebut dan kita amalkan dalam hidup kita. Yang gak ada gunanya orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia berbuat syirik. Dia ucapkan subhanallah, maha suci Allah dari kesyirikan, itu artinya. Tapi dia berbuat syirik, tidak ada gunanya. Jadi inilah jemaah sekalian pentingnya mentauhidkan Allah. Sehingga Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, Profesor Doktor Syekh Al-Allamah Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafidhahumallahu ta'ala. Beliau punya buku bagus, Fikih Doa dan Zikir. Setelah beliau menyebutkan beberapa doa ketika menghadapi kesusahan, juga menukil ucapan-ucapan ulama, maka beliau berikan kesimpulan bahwa sebesar-besar sebab atau solusi utama ketika menghadapi kesusahan adalah tajdidul iman wa tardidu kalimatit tauhid la ilaha illallah. Menguatkan kembali keimanan kita dan mengulang-ulang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ucapkan sebanyak-banyaknya zikir la ilaha illallah disertai dengan keyakinan yang kuat terhadapnya dan pengamalan dalam hidup kita.